Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan ampunan, bulan di mana pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat. Ramadan akan selalu datang setiap tahun. Namun, apakah Ramadan tahun ini akan sama dengan tahun yang lalu, atau ini akan menjadi Ramadan terakhir kita? Seringkali kita terjebak dalam rutinitas. Ramadan hanya sekedar momen perpindahan jam makan dari siang ke malam, tanpa ada peningkatan kualitas iman yang berarti. Padahal Ramadan kesempatan emas untuk upgrade diri. Agar Ramadan kali ini terasa spesial dan bermakna, mari kita lakukan 3 hal pokok berikut. Yang pertama, spesial dalam niat dan target. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perencanaan. Mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dengan menetapkan target pribadi. Contoh, bukan hanya yang penting puasa, tapi saya harus khatam Al-Quran berapa kali dalam bulan Ramadan ini. Atau saya akan istiqomah, sholat berjamaah di musola dan di masjid. Mari kita niatkan setiap detiknya untuk beribadah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, spesial dalam kualitas ibadah. Mari kita tingkatkan intensitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intensitas dengan Al-Quran, sholat dan doa, memperbaiki sholat fardu, menghidupkan malam dengan tarawih dan tahajud. Yang ketiga, spesial dalam kepedulian sosial. Ramadan mendidik kita merasakan lapar agar tumbuh rasa empati. Kita jadikan Ramadan momen untuk berbagi. Sedekah tidak harus besar, yang penting konsisten, istiqomah. Memberi orang berbuka puasa satu saja, pahalanya setara dengan orang yang berpuasa tersebut. Sebagaimana hadis dari Zaid ibnu Khalid al-Junani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu mithlu ajri sha'im syai'an." Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah inspiratif. Dikisahkan seorang pria di sebuah kota kecil yang merasa ibadahnya di bulan suci Ramadan terasa hambar. Dia rajin sholat, dia puasa, namun hatinya tidak merasakan getaran yang ia cari. Suatu malam, ia memutuskan untuk melakukan satu hal secara diam-diam. Setiap malam setelah sholat tarawih, ia menyiapkan paket makanan dan kebutuhan pokok tanpa memberi tahu siapapun, bahkan istrinya. Ia meletakkan paket-paket itu di depan pintu rumah tetangganya yang kesulitan. Lalu ia segera pergi sebelum pemilik rumah membukanya. Apa yang terjadi kemudian? Pria ini mulai melihat dunia dengan mata hati. Ia menjadi sangat peka terhadap siapa yang membutuhkan bantuan tanpa diminta. Rasa puas yang ia dapatkan bukan berasal dari pujian orang.
puasanya menjadi ringan, sodakohnya, sholatnya khusyuk, karena ia merasa sedang menjalankan misi cinta, bukan sekedar kewajiban. Akhirnya ia menyadari bahwa spesial Ramadan bukan pada megahnya buka puasa bersama, melainkan pada seberapa tulus kita memberi tanpa diketahui orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah madrasah tempat kita menempa jiwa. Jika kita berhasil menjadi Ramadan spesial dengan meningkatkan iman dan takwa, insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi yang lebih bersih, lebih sabar, dan lebih takwa. Mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini dengan maksimal. Jangan sampai kita orang yang merugi, yakni yang bertemu Ramadan namun keluar darinya tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita jadikan Ramadan ini spesial dengan berbenah niat, memaksimalkan ibadah, dan memperbanyak amal soleh. Semangat Ramadan, semangat menebar kebaikan. Pergi ke sawah membawa bekal, melihat burung terbang ke awan. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi melatih nafsu dan kesabaran. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.